Ada wong hilang, pelakornya hilang. Nah, kemana? Katanya mau ke pengadilan di Singapura. Ditungguin kok hilang. Nah, masih kumpul kebo ya? Hanya diminta kayak dari KDRT. KDRT itu mungkin kumpul kebo dalam rumah bersama Tante Ewong. Sudah hafal dengan langkah-langkah yang akan dilakukan suaminya. Ini juga udah memprediksi bahwa jangan-jangan nih suami saya di Indonesia selingkuh nih. Yang dia prediksi bener, suaminya selingkuh sama biduran. Jadi kegatelan kan? Enggak, si Ami menyatakan bahwa putrinya itu tidak pernah mencoba bunuh diri. Maknya ini udah siapin ASI tuh, stok banyak banget nih buat bayinya gitu. Emangnya Tante Empal ini bisa ngasih ASI? Ah? Paling ngasih ASI ke bapaknya. Balik itu kalau kita lihat ilmu hukumnya cetek teman-teman ya. Singapore Police and Immigration and Singapore Minister. Jangan munafik kamu. Aduh, omongan Hotman Paris nih kayak Emi bikin sakit hati guys. Aduh, duh. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Gimana kabarnya guys? 2 hari belum ada update ya. Bagaimana dengan rambut baru Let's Go? Let's Go kemarin ke salon, potong rambut di salon ya. Jadi kayak emak-emak. Kayak emak baru melahirkan. Aduh. Jadi kita mau update tentang kasusnya Emi ya. Nah guys, jadi beberapa hal yang kita bakal update adalah gimana omongan Hotman Paris ini. Wah, ini sakit hati banget sih. Let's Go dengarnya sih sakit hati ya. Sebagai yang mendukung Emi ya. Apalagi Eminya pasti sakit hati juga nih, sakit kepala juga melihat omongannya Bang Hotman Paris yang ternyata udah terang-terangan sekarang membela suaminya, total titik tidak ada apa-apa lagi. Membela suaminya ya. Dan juga kita akan bahas Emi itu meminta kepolisian dari berbagai negara untuk menangkap si TE, Tante Empal. Tapi herannya sampai sekarang malah hilang. Ada wong hilang, pelakornya hilang. Nah, kemana? Katanya mau ke pengadilan di Singapura. Ditungguin kok hilang. Nah, masih kumpul kebo ya? Jadi kita bahas jadi kasus ini. Ini pertama kita akan bahas tentang statementnya Hotman Paris dulu. Kenapa dia bisa bersama dengan sang suami, yaitu Mr. Wong Aden. Kasus suami ini. Ya, kasus suami. Suatu pagi yang indah minggu lalu, sekitar 2 minggu lalu. Saya lagi berenang. Tiba-tiba asisten saya telepon. Halo. Ada seorang suami berkebangsaan Korea minta Hotman jadi pengacaranya. Ingat, alasannya karena dia dilaporkan polisi. Dia dilapori polisi KDRT oleh istrinya. Hanya itu yang saya tahu. KDRT. Terus asisten saya nanya, kita terima nggak? Terima, nggak apa-apa. Akhirnya saya berenang lagi. Kan? Terus selanjutnya detailnya akhirnya dia bikin sama asisten saya. Tahu-tahu istrinya itu sudah lama mencari-cari Hotman Paris lagi. Akhirnya dihubungi lah ini. Namanya Putri nih. Ya, terus dia bilang Hotman sudah udah menunjuk Hotman suamimu udah menunjuk Hotman Paris. Di situ kan dia mulai histeris teriak-teriak, Hotman jangan wakili suami saya. Artinya apa? Sebelum dia datang ke saya, mereka sudah lama berantem. Pisah-pisah anak itu sudah terjadi. Jadi saya tidak ada kaitan apapun dengan pemisahan anak. Saya hanya diminta kaitan dengan KDRT. Nah, jadi dia bilang bahwa dia di sini itu untuk membela suaminya untuk kasus KDRT. Di mana Emi ini melaporkan ke polisi bahwa si Wong Aden ini melakukan KDRT. KDRT itu mungkin kumpul kebo dalam rumah bersama Tante Ewong. KDRT ya. Kebo, kumpul kebo. D, R, rumah. T-nya itu ya TE. Kumpul kebo di rumah bersama TE. Ewong, mungkin itu ya. Jadi dia bilang dapat telepon untuk dapat klien KDRT gitu, dan dia mengiyakan. Nah setelah ini baru deh Emi ini minta di sosial media ya bahwa Bang Hotman tolong jangan bela suami saya karena suami saya itu manipulatif. Dia suka bisa brainwash orang. Nah dia bersalah. Ternyata udah keduluan, udah teken kontrak dulu ternyata sama sang suami ya. Nah jadi pertanyaan Let's Go kan, menurut Let's Go ya. Ini Emi ini itu hidup 16 tahun udah sama si Wong Aden ya. Dia sudah hafal dengan langkah-langkah yang akan dilakukan suaminya. Nah, beberapa langkah-langkah yang dilakukan suaminya itu tepat nih, diprediksi sama si Ibu Emi. Apa aja? Yaitu minta Hotman Paris. Pak Hotman, I haven't heard from you whether you are representing my husband. Nah, tepat kan? Lalu kedua, mengatakan bahwa dia adalah orang yang manipulatif gitu. Bener. I know my husband very well. He is very manipulative person. He will try to character assassinate me.
yang dia ngomong di podcastnya Richard Lee gitu. Kamu selingkuh nggak? Saya tidak selingkuh, tapi simpanan saya sama saya di sini. Bagaimana ya? Bagaimana? Manipulatif. Lalu yang ketiga adalah dia menggunakan anak-anak, dan itu benar. He will character assassinate me is through my kids. Dia menggunakan anak-anaknya untuk memberikan statement, memberikan perlawanan gitu, dan hal-hal ini itu udah diprediksi sama Amy ya. Bahkan kalau kita tarik sebelumnya, Amy juga udah memprediksi bahwa jangan-jangan nih suami saya di Indonesia selingkuh nih sama biduan. Ya, ternyata bener. Yang dia prediksi bener. Suaminya selingkuh sama biduan. Jadi kegatelan kan? Efek. Ini biduan sama biduan nggak ada bedanya nih. Jadi setelah kencan sama biduan jadi kegatelan jadinya. Efeknya jadi kegatelan loh. Jadi gimana nih? Ini prediksi-prediksi Amy ini sudah benar nih, sudah terjadi nih. Berarti kan netizen bisa menyimpulkan bahwa Amy ini ada benarnya, dia sangat tahu suaminya. Loh. Lady, saya mau tanya sama kamu. Yang duluan memviralkan ada di bawah umur siapa? Saya tanya dulu. Hey. Waktu itu anaknya kan ada di podcast. Kamu nggak tahu kamu nggak tahu. Yang duluan memviralkan siapa? Wah, jadi dia bilang yang duluan memviralkan ini siapa? Tapi let's go kaget dengan ekspresinya dia. Ekspresinya Hotman yang marah tuh. Yang duluan memviralkan siapa? Wah. Biasanya kan Bang Hotman kalau ada kasus-kasus kayak gini itu dia sambil happy-happy, dikasih sedikit-sedikit humor. Ini kok kayaknya Bang Hotman marah banget nih. Marah banget sama netizen, sama Ibu Amy ini kenapa? Hah? Aneh ya Bang Hotman. Coba, jujur dong. Waktu dia ke rumah sakit, suaminya nggak tahu bahwa ada ibunya ngintip di balik pintu. Ya. Sudah siap semua video Instagram. Oke. Yang memviralkan dulu siapa? Ibunya, Amy. Yang memviralkan dulu siapa? Amy. Ya kenapa mulut kalian nggak pernah berani kritik dia? Justru pada saat dia histeris, anaknya ini, begitu lihat ibunya, yang memviralkan dulu siapa? Sudah disiapkan video sama tim lengkap dengan terjemahannya. Dia tinggal satu di bawah balik pintu, tim dia bilang, udah keluar. Justru mereka yang duluan memviralkan. Tapi itu bagus. Jadi kelihatanlah betapa anak itu tidak di brainwash, tapi spontan. No. Nah, jadi dia bilang terlihat bagaimana anaknya spontan ya. Wuhui gitu. Spontan gitu. No. Nah, itu menurut Bang Hotman. Menurut kita malah terlihat banget gimana anaknya itu di brainwash. Lebih memilih Tante Ewong daripada emaknya sendiri. Dan masalah memviralkan, memang Amy yang memviralkan duluan. Itu kenapa? Karena tidak ada jalan lain Bang Hotman. Sekarang no viral, no justice. Udah viral aja, tidak dikasih justice. Bagaimana sih Bang Hotman? Emaknya udah gimana, nggak ada pilihan lain gitu. Pelakornya udah di atas angin banget. Sama di atas tubuh suaminya juga ya. Selain itu ya, tapi dia juga di atas angin dia kedudukannya ya gitu. Bagaimana ini Bang Hotman? Dia wajar menurut Let's Go memviralkan itu, nggak ada yang salah gitu. Aku pun belum tahu. Aku hanya dengan sepihak dari si suami. Tapi kalau melihat reaksi anaknya ini, itu tidak di brainwash. Tidak di brainwash. Bahkan sudah beberapa kali mau bunuh diri. Coba, berani nggak ibunya mengatakan anaknya tidak pernah bunuh diri? Coba, itu bukan fitnah. Berani nggak si Amy menyatakan bahwa putrinya itu tidak pernah mencoba bunuh diri? Bahkan si Amy mengatakan kepada putrinya, don't tell daddy, jangan kasih tahu bapak. Oke. Ya, karena bapaknya baru tahu belakangan. Kalau sampai bunuh diri duluan, kalau benar bunuh diri dan suaminya tidak menyelamatkan dia, kalian pasti masih menyalahkan siapa? Ya. Nah, itu dia omongannya Bang Hotman Paris. Menurut Let's Go di sini salah siapa ya? Salah kita percaya. Salah kita berharap sama Bang Hotman Paris ya. Kenapa? Karena menurut Let's Go track recordnya agak lumayan wow gitu ya. Kalau kalian ingat nih permasalahan dulu siapa Ayu Ting Ting, kan sudah pernah bahas ya. Ayu Ting Ting, Hotman Paris belain siapa? Belain kan suaminya ya yang dulu ya, yang nggak menerima Bilqis gitu. Kita juga ingat bahwa Bunda Maya dulu waktu sama Ahmad Dhani, tuh Hotman Paris berada di pihak Wulan Jamila gitu. Terus yang paling, kalau kalian ingat ya, Bang Hotman ini hampir menjadi pengacara di kasus Sambo, di kasus Ferdi Sambo. Nah, dia hampir menjadi pengacara di kasus Sambo, yang dimana itu kan semuanya menurut netizen kan orang yang bersalah ya gitu. Hobi banget dia di situ gitu loh, tempatnya di situ gitu. Jadi di tempat suami-suami yang menceraikan istri demi cewek lain, dia posisinya sering di situ gitu. Apa mungkin sesuai dengan kepribadiannya dia gimana nih? Ini kan pertanyaan kita ya. Jadinya salah nih kita. Kalau ada selingkuh kayak gini, pelakor kayak gini, salah nih kita minta tolong sama Bang Hotman
Paris nih, aduh. Karena dia kan ya kebanyakan pasti kasusnya akan ke sang suami ini gitu. Waduh. Tapi menanggapi omongan Hotman Paris yang ini, Emmy akhirnya memberikan video lagi guys, video terbaru dari Emmy. Tapi sebelumnya iklan dulu. Iklan dulu yaitu terima kasih untuk beberapa sobat Let's Go yang kasih super thanks buat Let's Go. Dari user kaki 8ZR6 itu kasih 35.000, thank you banget nih udah kasih super thanks. Selalu dari Miss Oni gitu, video yang ditunggu-tunggu tiap hari, pembawanya selalu kocak menurut lu ya. Semangat berjuang, itu dapat Hongkong 25. Makasih banget ya super thanks-nya. Dari Mirasuki dapat $4, thanks banget juga, super thanks. Lalu dapat 35.000 dari Eka Desni, thanks. Dari Rizky Nacut, thanks dapat 20.000. Ini makasih banget ya buat kalian yang udah kasih Let's Go donasi lewat YouTube dari super thanks gitu. Tapi kalau bisa jangan banyak-banyak ya. Lebih baik buat beli takjil untuk berbuka nanti. Tapi makasih banget sobat-sobat Let's Go yang udah kasih donasi buat Let's Go. Kita lanjut ke videonya Emmy yang menanggapi tentang Bang Hotman Paris ini. Wah, ini videonya Emmy terbaru. I'm looking for the help from Indonesia police, immigration, and also maybe the president of Jokowi, and also Singapore police and immigration, and Singapore minister. Please help me to locate my kids, especially for my 4-month-old baby. Jadi dia minta tolong bahwa sama Pak Jokowi, sama kepolisian di Indonesia, kepolisian di Singapura, dan juga minta tolong gitu. Kurang dari kepolisian Malaysia ya. Bahkan, bro, ini sampai dia minta tolong Presiden Jokowi, Perdana Menteri Singapura, dia minta tolong sama banyak kepolisian nih. Nah, jedak-jeduk pasti ini. Pelakor ini ya, empal gentong ini. Aduh, aku dicari nggak cuma di Indonesia, di Singapura aku juga dicari nih. Gimana nih, bro? Lanjut Bu Emmy. This week is the 8th week that the baby was taken from me. The baby was a 2-month-old and the baby was a full breastfeeding baby. I believe all the mommies know that how blessed we are to provide the breast milk to the baby. And my husband used to say that my eldest one, although she's skinny, she not easily falls sick because I breastfed her the longest. Then why do you deprive my baby's right to be fed? I'm just so worried that my baby can suffer from stunting. Stunting. Please help me to locate where my kids are. Please come back to Singapore and let's settle all this. Let's don't waste your time, my time. We need to give back our kids their life. Mr. Hotman, you are the only channel that you're talking to my husband now. Can you please advise him to come back to Singapore and settle all this? Please help me. Nah, jadi itu guys. Ini terlihat banget ya omongannya Hotman Paris tadi sama omongannya Ibu Emmy. Nah, Bang Hotman kan kliennya adalah Wong Aden ya. Ini kenapa sampai sekarang Wong Aden ini nggak kembali ke Singapura? Bu Emmy bilang ini anaknya 2 bulan loh, dia butuh ASI loh. Emangnya si Tante Empal ini bisa ngasih ASI? Paling ngasih ASI ke bapaknya. Anak bayinya dikasih apa nih? Susu formula gitu. Padahal emaknya bisa ngasih ASI gitu. Bahkan ini ya foto-foto ya, emaknya ini udah siapin ASI tuh stok banyak banget nih buat bayinya gitu. Ini si Tante Ewong nih gimana nih? Emang bisa nyusuin? Enggak kan? Paling yang minta nyusu juga bapaknya gitu. Saya mau minta susu dong, sayang. Buat kamu apa sih yang enggak? Lu. Gimana nih? Yang bisa nyusuin kan emaknya nih. Dia juga bilang bahwa saya ini udah di Singapura gitu. Ini Wong Aden sama pelakor ini mana? Kok hilang keberadaannya nih? Kok nggak mau ke Singapura? Katanya pengen menyelesaikan ini baik-baik, secara cepat. Kenapa kamu buang-buang waktu? Buang-buang waktu buat pisahin harta dulu ya? Nah, ini pertanyaan kita ya, pertanyaan Let's Go ya. Apakah suaminya ini sudah konsultasi dengan pengacara di Singapura? Nah, ini kan logika kita ya. Sang suami udah konsultasi sama pengacara di Singapura. Gimana Pak? Saya bisa nggak? Tanpa harus ngasih bini saya? Wah, nggak bisa Pak. Menurut hukum yang berlaku, Bapak tetap salah. Waduh, kalau begini saya nggak bisa ke Singapura. Saya diem di Malaysia aja lah gitu. Atau nggak? Makanya dia meminta Hotman Paris nih. Nanti ke pertanyaan kita, Hotman Paris nih janji ya,
bukan janji ya, maksudnya Hotman Paris ini bener ya, fokus ya untuk masalah KDRT doang. Jangan sampai nanti si pelakor datang ke Indonesia, Bang Hotman nih membela pelakor nih. Nah, jangan sampai ya Bang Hotman ya. Bang Hotman bilang cuman khusus KDRT, yaitu kumpul kebo di rumah bersama Tante Ewong. ya, kita ingat ya omongannya Bang Hotman ya, gitu. Jadi kalau dari sini kan logika kita siapa yang salah nih? Sang suami katanya mau kabur, pengen cerai. Kemarin di podcastnya Dr. Richard bilang, saya pengen cerai dari setahun lalu. Ditungguin Emi di Singapura, kabur ya. Nggak berani datang ke Singapura. Beraninya diam di Malaysia. Lagi ngapain? Lagi minta nyusu apa gimana? Ya kan aneh ya. Kita tahu ya bahwa beberapa kali dapat informasi si Tante Ewong ini dia nggak jago bahasa Inggris ya, nggak bisa bahasa Inggris. Itu kan pertanyaan kita, bagaimana kok bisa cocok gitu loh? Kok bisa cocok kalian gitu? Kalian komunikasi gimana gitu ya? Oh my darling, I love you. You are like star in the sky. My love deep like an ocean. I loving you. Go and back to the moon. Nah, terus yang cewek bilangnya apa? Inggih sami-sami. Ini pertanyaan Let's Go nih, anehnya itu ya. Terus anak-anaknya kok bisa bilang ini my new mother? Gimana cara mereka berdiskusi gitu? Anaknya kan Singlish ya itu, bahasa Inggris gitu loh. Gimana bisa cocok? Gimana kalian tahu ini bisa cocok gitu? Jangan-jangan selama ini si pelakor ini iya aja karena nggak ngerti, karena nggak bisa jawab apa sih ya. Jadi kalau disuruh iya doang gitu. Boleh aku nonton TV? Oh ya silakan. Saya mau larang tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Nah, gimana? Boleh saya makan gitu? Silakan saya larang, saya nggak bisa bahasa Inggris, gimana? Jadi yes aja, yes sir gitu. Yes kids yes gitu. Bagaimana? Jadi makanya anak-anak sama bapaknya seneng kalau ditanya sama orang ini jawabnya yes mulu gitu. Gimana nih? Tapi tenang aja, Ibu Emi, kalau Hotman Paris nggak mau bantu Ibu Emi, ada pengacara lainnya yaitu Alvin Lim. Nah, ini memang crush nih sama rivalnya Hotman Paris nih. Dia ingin membantu Ibu Emi hadapi Hotman Paris ya. Namun hari ini saya melihat ada berita di sini berjudul ribuan netizen minta advokat Alvin Lim tolong bantu Ami BMJ lawan Hotman Paris. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dukungan para netizen ya yang mempercayakan kepada saya untuk membantu Emi. Namun saya tegaskan sampai hari ini saya konfirmasi saya tidak kenal sama Emi BMJ dan belum pernah bertemu sama sekali dengan beliau yang bersangkutan ya. Tentu saja kalau ada orang yang meminta pendampingan ke saya maupun LQ Indonesia Law Firm, kita akan bantu dengan melihat kode etik, melihat SOP serta asas kemanfaatan teman-teman ya. Jadi kalau memang ada dari Ami memberikan kuasa, tentu kita akan pertimbangkan di sini teman-teman ya. Tapi yang terpenting adalah apakah dengan masuknya lawyer di sini bisa membawa manfaat dan dampak baik terhadap hubungan mereka, karena mengingat kasus ini sangat syarat dengan privat ya, sangat syarat dengan confidentiality karena masih berhubungan dengan hubungan antara suami dan istri atau rumah tangga teman-teman ya. Jadi bukan masalah Hotman Parisnya. Kalau Hotman Parisnya itu saya nggak pandang ya, jurus dia bling kayak begitu tuh itu cuma gimmick doang teman-teman, marketing ya. Di balik itu kalau kita lihat ilmu hukumnya cetek teman-teman ya. Jadi itu bukan perkara serius buat saya. Yang saya perkarakan, yang saya pikirkan adalah jangan sampai anak menjadi korban dengan peperangan, terjadinya perselisihan, pertempuran antara dua lawyer Indonesia teman-teman ya. Terima kasih teman-teman, salam cerdas hukum. Nah, jadi menurut Let's Go, fungsi pengacara di Indonesia itu adalah intinya tangkap si pelakor. Itu aja itu. Jadi beberapa bahkan Sunan Kalijaga juga bilang ya bahwa kapasitasnya pelakor ini apa gitu. Siapa dia nih bisa ngambil anak sembarangan ya. Dan kan Let's Go juga udah bilang dari sebelum-sebelumnya bahwa pasal yang bisa dikenakan ke pelakor ini menurut kita sebagai orang awam ya. Nah, apakah beberapa pasal ini bisa? Yang pertama itu adalah pasal perzinahan. Dari chat-chatnya kan udah ada bukti ya, dia mengganggu hubungan suami istri orang. Nah, itu lalu kedua dia juga bisa dikenakan pasal penculikan anak. Nah, ini yang paling harusnya nih pasal paling besar nih kalau Ibu Emi nonton Let's Go ya. Ibu Emi nonton Let's Go nggak nih? Ini bisa jadi dikenakan pasal penculikan anak ya, karena dia yang menggendong bayinya kan dia yang menggendong ya. Walaupun atas suruhan si sang suami ya, tapi kan walaupun atas suruhan sang suami, ini dia nih kapasitasnya apa nih? Mengambil anak gitu, mengambil anak Ibu Emi sendiri gitu, anak kandungnya ya gitu. Lalu menghalangi pemberian ASI eksklusif
dan juga memberangkatkan keluarga dari Adan Wong ini. Nah, kita juga curiga dugaannya bahwa keberangkatan mereka ini surat-surat dokumen dari bayi ini, nah itu paspor atau dokumen bayi itu kan biasanya ada surat dari kedua orang tua ya gitu. Kalau nggak ada, nah gimana cara dia mendapatkan surat untuk keberangkatan, dokumen untuk keberangkatan si satu keluarga Wong ini gitu. Apakah ini termasuk suap atau pemalsuan kepada oknum? Nah itu juga harus diselidiki. Nah itu ada 4 pasal yang kita duga itu dilanggar oleh si TE gitu. Hopelessnya ya, saking tidak ada harapannya ya. Ini netizen minta Nikita Mirzani bro, ini ada tag Kak Nikita Mirzani, kasihan Kak, bantuin Kak Niki, bantuannya Kak gitu. Bahkan kita sampai nge-tag Nikita Mirzani buat bantuin ngeviralin kasus ini loh, karena kan Nikita Mirzani sering keluar ya gitu. Ada yang nge-tag Najwa Shihab juga, Mbak Nana tolong Ibu Emi gitu. Ada yang nge-tag Gibran gitu, Mas Gibran bisa bantu nggak? Atau kepolisian yang lainnya tolong bisa dibantu nggak? Sebenarnya kita tuh paling sebelnya sama pelakor ini. Let's go tahu pasti kalian ngetekin polisinya cuma buat nangkap pelakor ini kan. Itu kan sisanya kalau pelakornya udah ditangkap, urusan mereka berdua bisa diurus di pengadilan Singapura kan. Tapi kita keselnya sama pelakor ini yang ngambil bayinya kan. Kalian jujur ya, pasti kan sama kalian. Iklan dulu, kita bacain donasi dari Saweria ya. Nah, Saweria ada dari Budi ngasih 2.000. Tuh thank you banget Budi gitu. Halo pesannya, halo juga. Lalu dari Ita gitu, dari Talolita Gmail gitu. Senang lihat Let's Go lucu 100.000. Aduh, kebanyakan. Ita nih 100.000 kebanyakan gitu. Tapi makasih banget buat donasinya di Saweria Ita. Lalu dari Dora juga 4 pasal, cerdas bang, kalau bisa goreng terus bela Ami ya. Kita memang terus membela Ami ya, 30.000. Makasih banget donasi di Sawerianya dari Dora. Makasih banget rezeki di bulan puasa. Lanjut lagi. Nah, jadi menurut Let's Go, kesimpulannya adalah menurut Let's Go, kalaupun dia ke Singapura, pengambilan anak secara paksa itu kayaknya jadi salah satu faktor terberat di mana Adan Wong ini bisa memenangkan pengadilan ya gitu. Apalagi tambah dengan si pelakor ini gitu. Kalau dia ikut ke Singapura juga, kayaknya bisa ditangkap dia di pengadilan Singapura ya. Kayaknya kalaupun nanti ke Singapura dia nggak ikutan deh. Kayaknya dia stay deh. Menurut Let's Go deh, feeling Let's Go ya. Si pelakor ini, si TE Tante Ewong ini, dia kayaknya Indonesia nggak, Singapura juga nggak, kayaknya dia dibeliin rumah di Malaysia. Ini curiga kita ya, curiga kita kayak gitu deh. Karena dia bakal jadi tersangka pengambilan anak gitu, karena yang di video kan jelas banget dia yang memegang anak, yang merampas anak secara paksa gitu, dan langsung kabur aja gitu dari emaknya itu. Dan sekarang mungkin lagi cari cara gimana ya caranya supaya kamu nggak terlalu nak masalah ini. Itu kan Adan Wong segitu cintanya ya sama si sambal gentong gitu, dengan sambal terasi. Aroma terasi, aroma terasi. Sambal gentong dengan aroma terasi. Nah, itu ya yang bisa disampaikan. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini nih? Kita masih tunggu update terbaru dari Ami BMG gitu. BMG-nya Lisu nggak tahu kepanjangannya ya, mungkin nama lengkap atau Berantam Melawan Jahanam. Karena dia akan berantem melawan jahanam di luar sana. Nah, itu aja yang bisa disampaikan. Kalau kalian mau donasi bisa lewat Super Thanks di YouTube ataupun link Saweria di bawah. Dari 2.000 aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau mau donasi seru-seruan cukup dari 2.000, bisa di link Saweria di bawah ini. Itu dari bacain nanti ya kalau Let's Go buat update video lagi. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.